Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona. Di video kali ini saya ingin memaparkan mengenai sejarah, proses pasca panen, dan era gelombang pada kopi. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia sekitar abad ke-9. Menurut legenda, seorang pengembala bernama Koldi menemukan bahwa kambingnya menjadi lebih energik setelah memakan buah kopi. Kopi kemudian menyebar ke Arab dan mulai diperdagangkan pada abad ke-15. Dari sanalah kopi berkembang ke Eropa, Asia, dan akhirnya seluruh dunia melalui perdagangan dan kolonialisme. Proses pasca panen. Yang pertama adalah full wash. Pada proses basah, biji kopi yang sudah dipetik dimasukkan ke dalam air. Jika biji kopi mengapung, ini menandakan biji kopi tersebut cacat. Kemudian lakukan pemisahan antara biji kopi yang cacat dan yang baik. Langkah selanjutnya adalah pengupasan kulit dan daging biji kopi dengan menggunakan mesin pulper atau alat pengupas. Saat dikupas dengan mesin pulper, biji kopi dimasukkan ke dalam bak penampung yang sudah diisi air. Proses ini dilakukan untuk melarutkan lendir yang masih menempel pada kulit kopi atau parchment. Setelah itu, kopi yang sudah dibersihkan masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses perendaman. Biasanya dilakukan selama 12-36 jam, tergantung faktor kelembapan dan suhu udara di lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya adalah penjemuran. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air pada biji agar berada pada rasio 10-12%. Dan setelah kering, biji kopi disimpan terlebih dahulu untuk diistirahatkan atau resting, dimana pada tahap ini biji kopi dimasukkan ke dalam huller untuk melepaskan kulit parchment. Proses ini disukai petani kopi karena kemungkinan gagalnya yang sangat kecil. Yang kedua yaitu semi wash. Pada metode ini kurang lebih sama dengan full wash, namun air yang digunakan tidak terlalu banyak. Air hanya digunakan pada proses perendaman dan saat membersihkan biji kopi saja. Dan kemudian saat penjemuran, biji kopi harus sering dibalik agar tingkat kekeringannya merata. Proses penjemuran memakan waktu sekitar 2-3 hari hingga kulit parchment tersebut terbuka. Dan setelah dihular, biji kopi akan dijemur hingga kadar air di dalam kopi mencapai 30% untuk menghindari kopi menjadi busuk atau rusak karena terlalu kering. Yang ketiga yaitu natural atau dry process. Natural adalah metode pengolahan kopi yang paling sederhana karena proses kering ini dilakukan ketika biji kopi yang telah dipetik disortasi dan langsung dijemur dengan kulitnya tanpa melakukan proses pengupasan dan pencucian. Penjemuran pada proses ini dilakukan selama 5-6 minggu dan setelah kering kopi baru digiling. Dalam metode ini juga mengharuskan petani untuk membalik biji kopi secara berkala saat penjemuran. Selain itu, petani pun harus sigap terhadap tantangan cuaca karena kopi pada proses ini rentan sekali terserang jamur karena iklim Indonesia yang sangat lembab. Yang terakhir yaitu honey process. Dalam metode ini sering disebut juga sebagai proses setengah kering atau semi dry. Karena tidak melalui tahapan fermentasi, jadi kopi yang dihasilkan dari proses ini memiliki konsistensi karakter rasa yang lebih tinggi. Sayangnya karena tidak ada tahapan fermentasi, kita akan menemukan rasa yang cenderung hambar. Karena alasan ini, petani kopi pada umumnya menghindari penggunaan metode ini pada varietas kopi yang super premium. Selanjutnya ada era gelombang pada kopi. Yang pertama itu first wave. Pada era first wave terjadi saat nenek moyang kita mulai menikmati kopi sebagai kebutuhan mereka. Kebanyakan kopi yang diminum adalah kopi tubruk. Pada era ini, masyarakat mulai menyadari akan kebutuhan kopi dalam hidup mereka, sehingga mulai tercipta budaya ngopi. Yang kedua yaitu second wave. Era second wave dimulai saat peminum atau penikmat kopi mulai mengkritik kopi instan yang buruk dalam rasa dan kesehatan, sehingga konsumen mulai dikenalkan dengan jenis-jenis ekstraksi, teknik penyeduhan, hingga variasi minuman kopi.
Pada era ini juga lahirnya popularitas dan eksistensi sosok yang disebut barista. Yang ketiga yaitu third wave. Third wave merupakan era yang saat ini sedang kita jalani. Pada era ini, transparansi produk atau informasi mengenai kopi menjadi tolak ukur dalam industri ini. Customer experience dan customer service merupakan bentuk kata kunci untuk mendefinisikan third wave. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.